Piala Dunia U17 tinggal menghitung hari lagi. Persiapan mereka di Jerman sepertinya sudah sangat matang ya, sudah sangat tiap hari banyak pertandingan yang dilakukan. Kemenangan, kekalahan, seri. Nah, melihat yang dilakukan di Jerman sejauh ini seperti apa, Mas Rez? Kalau gue lihat di sini sebenarnya apa yang dilakukan sama mereka sudah on the track ya, walaupun secara hasil ya kalau menurut gue so-so lah gitu loh secara hasil, tapi secara progres harusnya tim ini meningkat dibandingkan ketika mereka sebelum berangkat ke Jerman. Ditambah lagi ada beberapa pemain diaspora yang memang sudah bergabung di sana, ada Welber Jardim, kemudian Coyun Damanik, kemudian ada si Berkik di situ yang apa namanya Amar Berkik yang harusnya bisa menambah kuat tim ini ya. Gue nggak tahu apakah nanti akhirnya Coyun Damanik kemudian Berkik dan juga Welber yang sudah dipastikan menurut gue masuk ke tim komposisi utamanya Kus Bima Sakti gitu. Kita kan tapi dari sejumlah 7 pertandingan yang mereka jalani di situ kita nggak pernah ngelihat nih. Sama sekali, iya. Karena memang nggak disiarkan secara langsung. Bagus. Ada keuntungannya memang. Ya. Tapi kan kita tidak bisa lihat nih perkembangannya secara definitif nih seperti apa nih faktanya. Betul, yang ngomongnya katanya kita ada progres, kita progres. Progresnya seperti apa? Iya, progresnya sudah berapa persen sih sebenarnya gitu. Sekarang ketika balik lagi ke sini, mudah-mudahan sih para pemain ini benar-benar memetik pelajaran yang oke ya. Karena lawannya mereka kan kebanyakan 2 tahun di atasnya mereka. Men's U19, rata-rata U19-nya tim sana. Walaupun ketika lawan U17 tim sana kita ada menang, ada gue lupa lawan Paderborn itu kita menang 2 kali kan lah ya. Iya, ada menang, ada ya kemarin terakhir seri. Kalah Kalah kan sama Men's U17 itu. Ya ibaratnya tim ini, gue rasa di Indonesia ini kayaknya harusnya nggak ada uji coba lagi mungkin. Di Indonesia tidak ada uji coba. Iya kayaknya. Mungkin kalaupun ada dengan tim lokal sini hanya sebagai ya refreshing aja, rekondisi aja ataupun internal game gitu. Tinggal sekarang Coach Bima memantapkan lagi komposisi utamanya dia seperti apa. Nah, yang gue lihat lawannya sekarang adalah berat loh itu. Panama, Ekuador, Maroko juga kan punya ambisi yang sangat kuat dengan para pemain diaspora yang dia miliki gitu. Panama juga begitu, Ekuador juga di zona Amerika Latin juga sangat luar biasa. Ya, gue ngelihat di sini sebenarnya berat, walaupun ini adalah kocokan yang cukup menguntungkan sebenarnya. Waktu drawing ya dibandingkan yang lain daripada kita ketemu Brazil sama Inggris. Ya itu benar-benar ya berat lah buat kita. Tapi sekarang kita realistis saja mencoba step by step secara game to game kita bisa tampil baik aja gitu loh. Nggak usah muluk-muluk lah gitu. Kita tampil baik aja dan tidak kalah banyak ataupun bisa mencuri poin. Udah bagus bisa harusnya. Kalau sudah digodok di Jerman dari jadwal pertama Ekuador. Artinya bisa menentukan loh. Ketika dapat poin, syukur bisa menang. Pertandingan berikutnya pasti mental poin akan sangat berbeda. Kalau kita melihat apakah progresnya betul, kita nggak tahu selama di Jerman. Tapi kalau dari isu yang info yang saya dengar ya dari temannya yang ikut di sana, memang ada progres dibandingkan ketika uji coba sebelumnya di dalam negeri. Lawan Korea Selatan Bata itu kan. Karena itu kan kelihatan sangat anak-anak itu begitu gampang dijebak dalam tanda petik ya. Masih ini banget lah. Masih polos lah. Nah, sekarang bahasa mereka tuh jarak antar ini udah ada perbaikan. Kemudian udah berjuang melawan tim yang tingkat power dan fisiknya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih berat dibandingkan anak-anak yang kemarin di Jerman. Artinya dalam hal ini harusnya ini bisa menjadi modal ketika nanti lawan Ekuador yang pertama. Jadi kita ini bertiga di sini juga nggak tahu ya persiapan di Jerman seperti apa karena benar-benar tertutup ya. Level peningkatan, level up seperti apa ya? Siapa yang pemain yang bisa meningkatkan levelnya? Menonjol siapa? Ya paling yang starter yang kita tahu ya Iqbal, Arkan Kakak ya itu pasti kan mereka itulah yang dapat terus porsi lebih banyak mungkin ya. Kalau yang kita lihat gitu. Tapi selebihnya gue masih benar-benar buta banget gitu. Pemain diaspora itu seperti apa gitu. Pemain diaspora juga seperti apa? Cuma yang kita tahu ya cuma Welber Jardim aja paling enggak gitu di Sao Paulo dia memang terpakai dan memang menjadi andalan gitu. Ya selebihnya Coyun Damanik, kemudian si Amar Berkik itu walaupun juga main di klubnya, kita belum tahu kualitasnya sejauh mana dibandingkan dengan pemain diaspora yang sebelumnya dites. Nah, kalau dari info teman-teman yang ada di Jerman Mas, ini nih permainan kita tuh jauh meningkat berapa persen? Mungkin pemain-pemain ini yang atau seperti apa? Bilangnya nggak persentase sih, tapi perkembangan itu signifikan gitu. Perkembangan signifikan. Mungkin yang dimaksud juga termasuk mental ya. Karena ketika diakui atau tidak, ketika di sana kan bertemu dengan lawan yang kita anggap selama ini inferior gitu kan. Ternyata ada perubahan signifikan. Mudah-mudahan ini yang jadi modal nanti ketika ada di turnamen sebenarnya gitu. Kita tunggu saja hasil nanti. Yang jelas match pertama kita menghadapi Ekuador. Nah, sekarang persiapan
dari segi teknis ya. Kalau Ya. kemarin kita lihat ya, Erick Thohir, ada Wika Salim, kemudian ada Mas Sama ya, yang sudah siap sepertinya memberikan opening di Piala Dunia ya, di Piala Dunia 17 di Surabaya ya. Ya. Kalau secara teknis ada kendala nggak sih Mas? Dari stadion, tuan rumah. Tuan rumah sebagai tuan rumah. Sejauh ini info nggak ada kendala sama sekali loh. Stadion kan sudah menjadi isu lama kan. Sebenarnya sudah ada panduan dari FIFA ketika dulu 20 kan. Kalaupun ada perbaikan hanya sifatnya tambah sulam dan itu bisa disesuaikan pada saat nanti pelaksanaan. Jadi sebenarnya gini, pelaksanaan itu bukan murni diserahkan ke tuan rumah ya. Tapi ada guidance yang FIFA itu memantau dari awal. Terutama yang berkaitan dengan aspek teknis pertandingan. Nah, ini bukan hanya soal kesiapan keseluruhan, tapi detailnya itu ada dan itu harus diikuti. Oke. Jadi kalau dibilang ini nggak siap, justru mereka jauh lebih siap. Lebih siap ya. Melihat hal ini Mas Rey seperti apa? Teknis lah. Ya kalau ngelihat dari persiapan, gue ngeliat sih sudah siap ya. Tinggal pelaksanaan doang harusnya. Cuma memang secara promosi itu belum terlalu Promosi? Ya. Kan sudah kemarin di Ya memang ada tour, trofi segala macam gitu. Tapi gue melihat itu belum segegap gempita Asian Games. Ya Asian Games lah, ya mungkin ya jauh lah. Ataupun mungkin songdemnya ya. Iya, atau mungkin ya karena ini memang Piala Dunianya bocil-bocil ya ibaratnya gitu. Memang yang gue dengar malah katanya FIFA tuh nggak mau terlalu digede-gedein karena takut hebohnya itu mengalahkan Piala Dunia Senior. Iya, Yang gue dengar lah, ya selentingan-selentingan. Tapi Justru itu kan ditahan-tahan gitu. Pertama kali Indonesia menggelar Piala Dunia. Nah, kalau kita kan emang bangsa seremoni ya, maksud gue seheboh mungkin harus dibikin gitu, biar kelihatan sukses, biar kelihatan rame gitu. Ya apalagi kan sebenarnya ada target juga yang diberikan oleh FIFA, paling nggak rata-rata 10.000 penonton harus hadir di stadion. Itu berat loh. Kalau misalnya kita tidak pakai undangan, apa terlepas dari itulah ya, dan beli tiket apa segala macam, itu berat kalau misalkan promosinya tidak gencar. Ya, gimana? Promosi itu kurang gencar kah? Kayak kalau promosi kurang gencar enggak juga. Pemberitaan kalau dibilang saat ini masif loh. Bahwa kalau FIFA tidak ingin ini lebih glamor dibandingkan seniornya itu urusan lain. Tapi kalau gue lihatnya FIFA mengadakan kepentingan ya ketika mereka jualan marketing bisma pasti yang diprioritaskan yang di atasnya. Tapi kan kita tahu ini Indonesia loh. Yang bisa jadi ajang yang biasa-biasa aja ketika di sini bisa jadi lebih besar, lebih mewah. Kalau nanti ada target 10.000 tiap pertandingan, Indonesia rajanya belum soal gitu. Bisa aja datang dengan belajar semuanya. SD wajib nonton, SMP wajib nonton gitu kan. Oh, keluarga, saudara. Itu kan yang dibutuhkan gitu kan. Melihat anak kecil maupun bocil-bocil tadi dikatakan oleh Mas Rey, justru sebuah kebanggaan kan. Ini peluang besar melihat calon-calon bintang sepak bola dunia masa depan ya bagi bangsa kita ya, terutama apalagi yang beruntung batu yang menurut gue yang di JIS salah satunya. Karena di situ ada Brazil, Inggris yang memang pemain-pemainnya pemain sekarang tuh udah ada beberapa pemain yang gue nggak tahu ya akhirnya jadi atau enggak gitu. Ya gue sih ngeliat ya ini peluang besar kita untuk bisa melihat calon-calon bintang dunia ini, kesempatan kita, dan plus buat para pemain kita sendiri, ini ajang pembuktian kepada mereka, menunjukkan kualitas, ya gua dalam tanda petik jadi ajang jual diri kita juga secara kualitas kompetisi, kualitas pemain ya, tidak hanya sebagai kita memang udah dikenal, kalau untuk penyelenggaraan kita yang terbaik, terutama di Asia Tenggara, ya udah dikenal lah sebagai tuan rumah gitu loh, tapi kalau secara kualitas permainan tim itu yang harus kita buktikan juga. Nah, menghadapi tim-tim atau negara yang punya level dunia itu kan dan beberapa kali menelurkan pemain-pemain oke, tapi yang jelas ada misi lain sebenarnya mungkin ya. Melihat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior gitu kan. Walaupun berkolaborasi dengan negara-negara ini menjadi satu batu loncatan nggak melihat hal ini Mas? Ada sih kemungkinan kesana. Ada kemungkinan kesana. Apalagi kan Asian Games sudah terbukti sukses. Terus ada hajatan lain dan semuanya. Nah, terus ada lagi Mandalika. Jadi intinya kalau ini pesan secara kultural pasti ada, apalagi ada info, ada isu lah, masih isu sih. Nanti dengan Australia jadi tuan rumah Piala Dunia tahun sekian. Nah, kalau ukurannya dari Asian Games kemudian kalau ini benar-benar mulus, ya kenapa tidak? Sudah ya, sudah mumpuni, udah bisa lah ya. Harusnya udah, cuma kan kita kan akhirnya pada tahun ini ngalah lah, udah pasti ngalah untuk 2034.
dari Arab Saudi. Ya. Iya, Siapa yang bisa ini kan kemarin juga udah mungkin dia udah apa namanya kesepakatannya pas Pak Erick kesana kan juga kan. Pokoknya udah siap juga. Ya intinya Arab Saudi udah secara infrastruktur udah oke lah. Mereka memang udah pengen inilah apa ngejar ke global gitu lah. Mereka promosi negaranya di luar dari apa namanya haji itu ya. Ya pokoknya intinya itu. Dari haji udah untung banget ya. Ya tapi ya dari minyak segala macam. Tapi yang jelas kita ini sebenarnya memang harusnya udah siap untuk menjadi tuan rumah sekelas Piala Dunia 2034. Secara infrastruktur stadion udah tinggal perbaikan dikit-dikit minor aja ya. Harusnya ya. Tinggal dikit-dikit aja dari yang sekarang sudah dilakukan sama pemerintah, apalagi sudah mau perbaikan berapa stadion setelah apa namanya Kanjuruhan ya. Harusnya kita bisa lebih siap untuk Piala Dunia 2038 kah atau 2042 kah? Amin gitu kan. Ya, tapi yang jelas kita sangat menunggu kiprah dari timnas U17 Indonesia ya. Di U17 ini semoga bisa lolos dari grup. Kata Mas Hanif menang di laga pertama lawan Ekuador itu menjadi titik penting ya. Kita lihat dari perjuangan timnas kita dan kita doakan yang terbaik buat timnas U17. Dan mengenai timnas, wah, di Indonesia menjadi Piala Dunia U17 ini banyak yang sirip, Bro. Dari negara tetangga, tapi yang selain satu ini